Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nurul Ardela dari kelas 1 ATKI dengan NIM 432254041. Kali ini saya akan memberikan pemaparan materi dengan tema dinamika mata kuliah Fisika 8. Apa itu dinamika? Dinamika adalah cabang fisika yang mempelajari gerak benda dan gaya yang menyebabkan gerakan tersebut. Ini berbeda dengan kinematika yang hanya menjelaskan gerak tanpa memperhatikan penyebabnya. Dinamika berfokus pada hubungan antara gaya, massa, dan percepatan, serta konsep seperti hukum Newton tentang gerak. Mengenal hukum Newton tentang gerak. Hukum 1 Newton. Hukum pertama Newton menyatakan bahwa benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini disebut dengan hukum inersia. Hukum 2 Newton. Hukum kedua Newton menjelaskan hubungan antara gaya, massa, dan percepatan. Rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Misalnya, jika gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kg, percepatannya adalah 5 meter per second kuadrat. Hukum 3 Newton. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama besar, tetapi berlawanan arahnya. Contohnya, ketika kita melompat, kaki mendorong tanah ke bawah dan tanah mendorong kita ke atas. Apa itu gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat contoh gerak, seperti mobil yang bergerak di jalan, jam dinding yang berdetak dengan kecepatan konstan, dan kucing yang mengejar bola. Adapun jenis-jenis gerak, di mana yang pertama ialah gerak lurus, contohnya mobil yang bergerak di jalan lurus. 2. Gerak beraturan, contohnya jam dinding bergerak dengan kecepatan yang konstan. Dan yang ketiga adalah gerak tak beraturan, contohnya kucing yang mengejar sesuatu. Selain gerak, ada juga gaya yang mempengaruhi benda. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah posisi atau bentuk benda. Contohnya adalah membuka pintu berupa tarikan, apel jatuh dari pohon, gaya gravitasi, rem sepeda, gaya gesek, atau ketapel, gaya pegas. Adapun 5 jenis-jenis gaya, di mana yang pertama ialah gaya dorong. Gaya dorong terjadi seperti ketika kita mendorong laci. Yang kedua, gaya tarik, seperti kamu menarik alat pengukur baju. Yang ketiga, gaya gravitasi. Gaya gravitasi membuat benda jatuh ke bawah. Yang keempat, gaya gesek. Gaya gesek terjadi ketika dua permukaan bersentuhan. Dan yang kelima adalah gaya pegas. Gaya elastis yang muncul ketika perubahan bentuk benda. Contoh soal gaya dorong. Seorang anak mendorong meja dengan gaya 45 Newton sehingga benda tersebut bergerak. Jika massa meja adalah 9 kg, berapa percepatan yang dialami meja tersebut? Diketahui gaya dorong atau F sama dengan 45 Newton, massa benda M sama dengan 9 kg, dan yang ditanyakan ialah percepatan benda atau A. Rumus yang digunakan adalah hukum Newton 2, di mana F sama dengan M dikali A, sehingga A sama dengan F dibagi dengan M. Sehingga jawabannya A sama dengan 45 Newton dibagi 9 kg. Sehingga didapatkan percepatan atau A sama dengan 5 meter per second kuadrat. Berikutnya untuk contoh soal gaya tarik. Dua benda bermassa 10 kg dan 20 kg terpisah sejauh 5 meter. Jika konstanta gravitasi universal adalah 6,67 kali 10 pangkat minus 11,
Newton meter kubik per kilogram. Berapa besar gaya tarik gravitasi yang bekerja pada kedua benda tersebut? Diketahui M1 sama dengan 10 kg, M2 sama dengan 20 kg, R atau jarak sama dengan 5 meter, G atau gravitasi sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Ditanyakan F atau gaya gravitasi sama dengan, jawabannya F sama dengan gravitasi M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11, 10 dikali 20 dibagi dengan 5 kuadrat. F sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11, 200 per 25. F sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat minus 11 dikali 8. F sama dengan 53,36 dikali 10 pangkat minus 11, atau bisa juga ditulis F sama dengan 5,35 dikali 10 pangkat minus 10. Berikutnya contoh soal tentang gaya gesek. Sebuah balok bermassa 20 kg terletak di atas lantai kasar dengan koefisien gesek statis adalah 0,6 dan koefisien gesek kinetis adalah 0,3. Jika balok ditarik dengan gaya mendatar sebesar 160 Newton, berapakah gaya gesek yang dialami balok? Langkah pertama ialah menganalisis. Hitung gaya gesek statis maksimum, di mana Fs sama dengan konstanta S dikali dengan N sama dengan konstanta S dikali M dikali G. Asumsikan gravitasi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka Fs sama dengan 0,6 dikali 20 dikali 10 sama dengan 120 Newton. Karena gaya tarik sebesar 160 Newton lebih besar dari gaya gesek statis maksimum, yaitu 120 Newton, maka balok akan bergerak. Gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis, di mana gaya gesek kinetis atau Fk dihitung dengan rumus Fk sama dengan konstanta K dikali N sama dengan 0,3 dikali 20 dikali 10 sama dengan 10 Newton. Jadi gaya gesek yang dialami balok adalah 60 Newton. Kesimpulannya, dengan memahami konsep gerak dan gaya, kita bisa melihat bagaimana hukum fisika bekerja dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari benda diam hingga bergerak. Semuanya dipengaruhi oleh gaya-gaya yang ada di sekitar kita. Mari terus belajar, bereksperimen, dan mengamati fenomena yang menarik ini untuk memperkaya pengetahuan kita. Itulah tadi pemaparan materi yang bertema dinamika. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.